Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mari Rahmawati M.Com yang terhormat, perkenalkan nama saya Kumalasari. Kami ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudul dengan Analisa Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Bina Prakasa Jaya. Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, menyimpan, menghimpun kerangka kerja, serta mengordinasikan sumber daya manusia, dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Romney, sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Mulyadi adalah sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu atau yang lainnya. Pengertian sistem menurut Sutanto dalam Jahir dan Pratita mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Mulyani adalah sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output atau sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi menurut Mulyadi adalah sistem akuntansi adalah berorganisasi formulir catatan dan laporan yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah sangat berperan penting dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam informasi akuntansi tersebut, sehingga dapat dijadikan sesuai dengan kebutuhan dari pemakai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart adalah sistem informasi akuntansi, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan dan mengelola data untuk menghasilkan suatu informasi untuk mengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, produser, dan instruksi data perangkat lunak, instruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Unsur sistem informasi akuntansi dapat dibagi menjadi 8 unsur dari informasi akuntansi. 1. Tujuan sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai suatu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak di belakang sistem dan tujuannya. 2. Masukan data harus dikumpul dan dimasukkan sebagai input dalam sistem. 3. Keluaran informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. 4. Penyimpanan data. Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. 5. Pengolahan data harus diolah untuk menghasilkan informasi. 6. Instruksi dan produser sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Penggunaan orang-orang berhubungan dengan sistem dan pemakaian informasi yang dihasilkan disebut pengguna. 7.
Pengguna orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakaian informasi yang dihasilkan disebut pengguna. 8. Pengendalian dan pengukuran konsumen informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan, dan dilindungi oleh akses-akses yang tidak sah. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjual tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Sujarweni, sistem penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam. Menurut Mulyadi, penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu proses cara pembuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Sejarah perusahaan PT Bina Prakarsa Jaya atau BPJ Expo didirikan pada tahun 2010 yang beralamat Jalan Pondok Cabe 6 nomor 81B, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan 15418. Atas dasar aktivitas yang sangat sukses dari para pendirinya dan personil kunci dalam konstruksi dan manajemen pameran dagang dan pameran. PT Bina Prakarsa Jaya ini bergerak dalam bidang layanan profesional untuk pameran, perdagangan nasional, dan penyelenggaraan pameran. Visinya adalah menjadi sejarah perusahaan PT Bina Prakarsa Jaya atau BPJ Expo didirikan pada tahun 2010 yang beralamat Jalan Pondok Cabe 6 nomor 81B, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan 15418. Atas dasar aktivitas yang sangat sukses dari para pendirinya dan personil kunci dalam konstruksi dan manajemen pameran dagang dan pameran. PT Bina Prakarsa Jaya ini bergerak dalam bidang layanan profesional untuk pameran, perdagangan nasional, dan penyelenggaraan pameran. Visinya adalah menjadi perusahaan yang diakui secara nasional dan karyanya dihargai oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Kami berusaha memberikan solusi yang tepat untuk setiap masalah desain dan konstruksi. Merupakan kebijakan kami untuk mengikuti perkembangan dan penelitian terkini serta untuk memulai metode modern dalam desain dan konstruksi untuk mencapai desain yang efisien dan ekonomis. Misinya adalah sungguh menantang sekaligus menyenangkan, mengubah mimpi menjadi konsep dan kenyataan. Unik klien memiliki gaya, karakter, dan bahasa mereka sendiri yang unik dalam menerjemahkan impian mereka dan keinginan. Dan kami percaya bahwa misi kami untuk mengubah mimpi dan mewakili mimpi menjadi kenyataan adalah bagian dari visi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Proses bisnis sistem berjalan prosedur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur sistem akuntansi berjalan arus kas dimulai dengan proses penerimaan kas, lalu proses pengeluaran kas, dan selanjutnya adalah proses pembuatan laporan bulanan. Adapun penjelasan dalam sistem arus kas pada PT Bina Prakarsa Jaya, berikut penjelasannya. Prosedur penerimaan kas adalah pada setiap akhir proyek, event, atau pameran, biasanya leader project memberikan informasi ke finance bahwa proyek telah selesai dilaksanakan dengan melampirkan hasil foto pekerjaan, lalu finance membuat invoice beserta kelengkapannya untuk dikirim ke owner atau pemberi proyek karena proyek telah selesai. Selanjutnya, owner memberikan tugas menandatangani BAPP, berita acara penyelesaian pekerjaan, untuk dilampirkan di invoice. Owner telah melakukan pembayaran dan transfer akan dikonfirmasi ke finance. Prosedur pengeluaran kas adalah leader project membuat manual anggaran estimasi biaya pembelian bahan material untuk kebutuhan dalam pembuatan project, event, atau pameran, lalu diserahkan ke bagian finance untuk diperiksa estimasi anggaran tersebut yang diberikan oleh leader project. Setelah diperiksa, finance akan memeriksa kembali apakah kas untuk pengeluaran project ada atau tidak ada biayanya. Setelah dicek, finance akan membuat laporan dengan komputerisasi untuk diserahkan ke direktur untuk meminta persetujuan pencairan dana tersebut. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kumalasari yang sebelumnya sudah menjelaskan mengenai landasan teori dari penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram activity sistem berjalan yang terjadi di PT Bina Prakarsa Jaya. Yang pertama ada penerimaan kas. Di sini ada dari leader project akan mengajukan pembuatan invoice ke finance. Nantinya finance akan membuatkan invoice dan juga serta kelengkapan dokumentasi hasil pengerjaannya. Lalu hasil pembuatan invoice akan dikirimkan ke pemberi project atau owner. Nanti akan diperiksa terlebih dahulu. Jika sudah disetujui, akan langsung diproses pembayarannya. Nanti akan dikonfirmasikan ke finance BPJ. Dari finance BPJ, akan dicek mutasi rekeningnya apakah uangnya sudah masuk atau belum. Lalu nanti akan dibuatkan laporan dan diupdate payment klien ke direktur. Dari direkturnya akan dicek sudah sesuai atau belum. Nanti akan dikembalikan lagi ke finance untuk diarsipkan. Yang kedua ada activity diagram pengeluaran kas. Di mana di sini yang pertama leader project akan mengajukan estimasi biaya anggaran untuk pembuatan project yang nantinya akan diserahkan ke finance. Nanti dari finance akan memeriksa anggaran tersebut, dibuatkan laporan anggaran ke direktur. Nanti dari direktur akan dicek terlebih dahulu. Jika sudah disetujui, akan langsung dibalikan ke finance, dan finance akan langsung transfer biayanya ke leader project. Jika tidak disetujui, biasanya nanti akan dikembalikan lagi ke leader project-nya untuk direvisi. Baik, jika sudah ditransfer, buktinya transfernya akan dimasukkan ke dalam kas keluar. Nanti leader project akan langsung menerima uangnya dan bisa dibelikan sesuai dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan project-nya. Selanjutnya ada activity diagram pembuatan laporan. Di sini manajer finance pertama akan mengumpulkan data, penerimaan dan juga pengeluaran perusahaan. Lalu akan dibuatkan laporan keuangannya.
Selanjutnya akan dilaporkan ke direktur. Dari direktur akan dicek terlebih dahulu sudah sesuai atau belum. Jika sudah, langsung ditandatangani dan diserahkan kembali ke manajer finance. Jika belum, biasanya akan direvisi kembali oleh manajer finance. Jika sudah dibalikan ke manajer finance, biasanya langsung diarsipkan. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan, di mana biasanya dokumen ini yang sering digunakan untuk pencatatan pada PT Bina Prakarsa Jaya. Yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan, yaitu dokumen yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk memperoleh atau untuk mendapatkan keluaran atau yang biasa disebut output. Di sini ada nota pembelian, ada PO atau purchase order, ada surat jalan, invoice, anggaran manual. Yang kedua ada bentuk dokumen keluaran. Di sini adalah segala bentuk dokumen yang digunakan untuk menunjang kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Di sini ada invoice, kwitansi, quotation atau penawaran harga, faktur pajak, dan juga form pembayaran by sistem accurate. Selanjutnya ada contoh dokumentasi masukan dan keluaran yang biasanya ada di PT Bina Prakarsa Jaya. Ini ada nota pembelian, invoice, lalu ada purchase order, ada surat jalan. Ini yang untuk dokumen keluaran, ada invoice, ada quotation, lalu kwitansi, dan juga faktur pajak. Baik, untuk presentasi dari saya sampai di sini saja. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dari UBSI Fatmawati. Ingin melanjutkan presentasi dari teman kami Dian Rahmawati yang membahas pemasaran pokok yang ada pada PT Bina Prakarsa Jaya. Setelah kami melakukan observasi pada PT Bina Prakarsa Jaya, di sini kami menemukan permasalahan pokok yang mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Menurut kami, apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka akan memperlambat pencairan dana anggaran untuk proyek yang akan dilaksanakan. Baik, permasalahan pokok di sini yang pertama adalah sistemnya masih menggunakan manual, belum memakai sistem komputer, sehingga masih memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kedua, pastinya akan memerlukan banyak tempat untuk menyimpan arsip, dan dikhawatirkan di sini arsip takut kececer dan hilang. Maka dari itu, kami di sini mencoba untuk memberikan solusi, diantaranya yang sudah saya share di sini. Yang pertama adalah menggunakan dengan Microsoft Office atau sebagainya untuk pembuatan permintaan biaya anggaran agar bisa lebih cepat dan memudahkan pihak finance untuk memproses. Yang kedua, dengan sistem komputerisasi, menurut kami lebih memudahkan karyawan untuk mencari atau tracing file, mengurangi resiko kehilangan, dan lebih rapi dibandingkan dengan manual yang pastinya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, dari pembahasan kami di sini, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi harus disertai bukti transaksi yang sudah diberi paraf oleh pihak terkait dan lebih dari satu orang. Yang kedua, pencatatan yang dilakukan secara komputer atau sistem telah didasarkan pada bukti-bukti atau dokumen transaksi yang lengkap dan diberikan nomor urut. Yang ketiga, adanya pemisah antara yang menerima dan mencatat secara komputer
atau sistem, dan pastinya juga orang yang berbeda dengan jabatan yang berbeda. Dari kesimpulan di atas, maka kami memberikan saran berupa sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan atau pengeluaran kas selalu berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan untuk melayani klien atau customer. Dan yang kedua, bila mana ada pengeluaran kas yang digunakan untuk aktivitas operasional ataupun non-operasional yang tidak memiliki bukti dokumen terkait proyek, agar karyawannya harus membuatkan nota atau dokumen tersebut untuk dicatat secara komputerisasi atau sistem. Hal ini dimaksud agar meminimalisir peluang terjadinya kerugian dan penyelewengan kas oleh pihak tertentu. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami, dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian di sini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.